Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Intan Kurniasi dengan NPM A1A022010, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan keterampilan menyimak. Sebelum mengetahui apa tujuan menyimak, saya akan menyampaikan pengertian menyimak menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Tarigan, tahun 1993. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang kedua, menurut Kamijan dan Suryono, tahun 2002, menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah proses dari aktivitas mendengarkan pesan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan menafsirkan pesan tersebut untuk mendapatkan informasi, lalu memahami isi informasinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan menyimak. Beberapa orang tidak menyadari apa tujuan dari kegiatan menyimak. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak adanya ketekunan dan perhatian yang terarah sehingga seseorang jadi sering terkecoh dan kurang paham dengan apa yang disampaikan pembicara. Oleh sebab itu, perlu dipahami lebih lanjut apa tujuan dari kegiatan menyimak supaya membantu kita dalam memusatkan kegiatan menyimak agar lebih terarah. Tujuan umum menyimak adalah memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang hendak disampaikan sang pembicara melalui ujaran. Menurut Hans, dalam Henry Guntur Tarigan tahun 2008, tujuan menyimak adalah yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang ketiga, mengumpulkan data agar membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat, agar dapat memberikan responsi yang tepat. Menurut Logan Errol dan Shaw, dalam Tarigan tahun 1986, tujuan dalam menyimak adalah sebagai berikut. 1. Menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau yang dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak itu baik, buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, logis, tak logis, dan lain-lain. 4. Menyimak untuk mengapresiasi simakan, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu, seperti pembacaan cerita, pembacaan puisi, musik, dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. 5. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Mana bunyi yang membedakan arti atau distinktif,
dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli atau native speaker. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Sebab dari sang pembicara, dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. 8. Menyimak untuk meyakinkan, yaitu menyimak untuk meyakinkan diri terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh si penyimak. Dengan perkataan lain, dia menyimak secara persuasif. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang tidak akan menyimak bila tidak memiliki maksud tertentu untuk menyimak. Seorang pembicara pun melakukan kegiatan berbicara karena mempunyai tujuan yang diharapkan dari penyimak. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu aspek pemahaman dan tanggapan penyimak terhadap pesan pembicara. Yang kedua, yaitu aspek pemahaman dan tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara. Berdasarkan kedua tujuan di atas, bila dirinci lebih jauh, maka tujuan menyimak dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Mendapatkan fakta. Melalui menyimak, seseorang dapat memperoleh fakta-fakta yang ingin diketahui. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi melalui menyimak dapat berwujud dalam berbagai variasi. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi ini di kalangan pelajar dan mahasiswa banyak sekali dilakukan melalui menyimak. Fakta yang diperoleh melalui kegiatan menyimak ini kemudian dilengkapi dengan kegiatan membaca atau mengadakan eksperimen. 2. Menganalisis fakta, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta atas informasi yang disampaikan sehingga dapat menafsirkan makna yang paling mendasar agar dapat dipahami secara jelas dan mendalam kaitan antara fakta, sebab, dan akibat yang terkandung di dalamnya. Tujuannya yaitu untuk memahami makna dari fakta yang disampaikan pembicara, apakah sudah sesuai dengan pengetahuan yang ada. 3. Mengevaluasi fakta, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan apakah fakta tersebut akurat dan relevan sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi ini, penyimak sering mengajukan sejumlah pertanyaan seperti antara lain, benarkah fakta yang diajukan? Relevankah fakta yang diajukan? Akuratkah fakta yang disampaikan? Apabila fakta yang disampaikan pembicara sesuai dengan kenyataan, pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. 4. Mendapatkan inspirasi. Inspirasi sering dijadikan alasan seseorang dalam melakukan kegiatan menyimak. Seseorang pembicara yang inspiratif dapat memotivasi penyimak untuk mendapatkan inspirasi. Untuk mendapatkan inspirasi, seseorang harus banyak menyimak tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang diinginkan. 5. Mendapatkan hiburan. Dengan menyimak hal-hal yang menyenangkan dan disukai dapat memunculkan rasa bahagia dan menyegarkan pikiran. Seorang pembicara harus dapat membuat suasana menyenangkan agar penyimak dapat mencapai tujuannya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan kata-kata yang lembut dan penuh perhatian serta memasukkan selingan-selingan humor. 6. Memperbaiki kemampuan berbicara. Ketika penyimak mendengar kosakata yang disampaikan oleh pembicara, hal itu akan mempengaruhi kemampuan berbicara si penyimak. Oleh karena itu, perlu dipahami oleh pembicara ketika ingin menyampaikan suatu hal haruslah jelas dan benar. Dalam hal ini, penyimak memperhatikan seseorang pembicara pada segi cara mengorganisasikan bahan pembicaraan, cara penyampaian bahan pembicaraan, cara memikat perhatian pendengar, cara mengarahkan perhatian pendengar, cara menggunakan alat-alat bantu seperti mikrofon, alat peraga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada materi atau apa yang saya sampaikan kurang berkenan, saya minta maaf.
Pada Allah saya mohon ampun, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.